Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qal. Ya, adapun air jika ditinjau dari bisa atau tidaknya dipakai untuk toharoh atau bersih terbagi menjadi empat. Yang pertama apa? Tohir, mutohir atau suci mensucikan. Nah, ini namanya air mutlak. Nah, pertanyaannya, apa sih air mutlak? Apa air mutlak? Ini apa air mutlak? Apa maksud air mutlak? Apa, Fitri? Iya, betul. Fahira. Nah, tulis air mutlak ya. Kata mutlak maknanya bebas. Mutlak, tidak terikat, itu maknanya mutlak. Ya. Mutlak maknanya apa? Tidak terikat. Ya. Kalau nggak terikat berarti apa? Bebas. Tuh. Ya, mutlak. Air mutlak ini disebutnya air suci mensucikan. Tohirmu, tohir. Nah, kenapa dinamakan mutlak? Karena bebas. Lawannya apa lawannya? Muqayyad. Nah, mutlak lawannya apa? Muqayyad. Berarti terikat. Contoh, ya. Nih air. Air. Nah, kalau disebut air, suci nggak berarti? Suci. Kenapa suci? Karena tidak terikat, baru air doang. Tapi kalau saya dibilang air kopi, nah berarti sudah ada terikat dengan makna apa ya? Kopi. Ya. Air sop, berarti terikat dengan apa? Sop. Air susu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan air itu nggak mutlak gitu. Iketan ini nih, ya, kopi, sop. Makanya nggak boleh orang wudhu pakai air kopi, nggak boleh wudhu pakai air sop, nggak boleh wudhu pakai air. Kenapa? Sudah bukan air mutlak. Adapun air mutlak adalah air saja gitu. Jelas? Nah, tapi begini, nanti ada pertanyaan. Air keran kita taruh ember, namanya air apa? Air ember, betul, air ember. Air keran kita taruh gelas, air apa namanya? Air gelas. Air keran kita taruh di piring, air apa? Air piring. Pertanyaannya, ini berarti mutlak apa enggak? Enggak, udah terikat kan juga. Terikat dengan apa? Nah, ini terikat dengan zat, ini terikat dengan tempat. Kata ulama, kalau terikatnya dengan nama tempat, maka nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita sebut air apa tuh? Air gelas, nggak apa-apa. Soalnya gelas, tempat, wadah. Ya. Jelas. Air laut, laut. Boleh nggak wudhu? Kenapa air laut boleh? Karena tempat. Itu, ya. Air empang, boleh ke air empang? Boleh. Kenapa? Tempat. Gitu. Jadi lafaz kata mutlak ini maknanya bebas, ya. Nah, bebas nanti tidak ada sama sekali embel-embel gitu. Air doang. Nah, itu boleh. Tapi kalau udah ada embel-embelnya, kayak air kopi, air sop, air susu, nggak boleh. Gitu ya. Kalau air misalnya, ya misalnya tuh kita udah kasih nih air ember, ya. Tapi air embernya kotor, ya, air embernya udah berubah baunya, maka nggak boleh. Terikat dengan syarat. Apa syaratnya? 3, ya, berubah rasa, bau dan warna. Nah, kalau air yang ini tadi nih berubah rasanya, udah berubah baunya, udah berubah warnanya, maka nggak boleh. Kalau air ini nggak perlu berubah rasa, bau, udah berubah soalnya. Jelas sampai sini? Ya, maka wudhu pakai air kopi sah nggak? Nggak. Saya kali iseng-iseng gitu ya, mau air kopi gitu. Jelas sampai sini? Itu namanya air mutlak. Lalu yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh.
sudah kita bahas kemarin ya. Itu air musyammas. Nah, yang ketiga nih, ini yang penting. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, namanya air apa? Terbagi dua. Kita tulis ya biar jelas. Air tohir, suci, cuman ghairu mutahhir. Suci tapi nggak mensucikan. Apa dua? Yang pertama namanya air mustakmal. Mustakmal. Apa air mustakmal artinya? Bekas. Tuh. Ya, jadi kalau ngomong bekas namanya apa? Mustakmal gitu ya. Nah, punya mantan bekas namanya. Berarti apa? Mustakmal. Cowok mustakmal. Cowok mustakmal. Udah mustakmal ya, udah bekas. Atau yang kedua mutaghayyir. Apa? Apa mutaghayyir? Berubah. Tuh ya. Jadi air yang suci tapi nggak berguna, nggak bisa dipakai buat mensucikan, itu bisa gara-gara dua. Yang pertama udah bekas, yang kedua udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi. Ya salam, udah berubah. Filosofinya gitu ya. Dia tohir, bersih, cuman udah nggak manfaat. Itu gara-gara apa tadi? Udah bekas tuh ya. Jangan jadi air bekas tuh ya. Baik, kita jelasin ya. Apa bedanya bekas ane berubah? Ya, mungkin sebagian masih ada yang belum nangkap kemarin ya. Air bekas itu adalah bukan bekas cuci tangan, bukan bekas mandi, bukan bekas cuci, bukan. Tapi bekas toharoh. Bekas toharoh. Ya bisa wudu, bisa apa? Mandi, atau menghilangkan najis. Ini namanya mustakmal. Nah, wudu juga bukan semua wudu, basuhan awal. Jadi kalau kita wudu, basuhan awal itu yang mustakmal. Basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima bukan mustakmal. Jelas? Jadi kalau kita basuh wudu, airnya jatuh ke tangan kita lagi, netes ke tangan kita lagi, kita basuh lagi, itu nggak sah karena tetesan itu mustakmal. Tapi yang pertama doang, yang kedua basuh nggak apa-apa, yang ketiga basuh nggak ada masalah. Sama mandi gitu juga, mandi basuhan pertama. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah ini namanya air mustakmal. Nah jadi terus bagaimana air mustakmal? Bisa nggak kita pakai? Bisa. Untuk apa? Untuk nyuci, nah masih boleh tuh. Nyuci masih boleh. Atau ngepel, dengan syarat ngepelnya bukan najis. Atau nyuci mobil tuh. Jadi bukan yang nggak bisa dipakai, ya. Masih bisa ada manfaatnya gitu ya. Jadi mau mustakmal nih dibuang jangan, ya. Buat bersih masih bisa selama yang dibersihkan bukan najis. Jelas sampai sini. Nah terkait masalah nyuci baju tidak boleh pakai air mustakmal. Kenapa? Karena di antara baju kita biasanya ada apanya? Ada najisnya. Dan masih ingat kaifiatnya caranya? Bagaimana cara nyuci baju? Baju dulu apa air dulu? Baju dulu. Baju baru apa? Air. Kenapa baju baru air? Karena kalau baju dulu baru air, nanti baju yang najis tersirami air, hilang najisnya. Tapi kalau air dulu kita kumpulin, terus kita masukin apa? Baju, maka najis semua. Najisnya kemana? Mana? Jelas sampai situ? Ya, ini penting nih buat, ini kan karena rumah tangga kan pasti nyuci kan? Gitu. Kalaupun nyuruh mbak, bilangin mbaknya. Mbak nih kalau bisa baju dulu baru apa? Air. Abis itu bawa ke laundry dah mbak. Gitu. Percuma ya. Percuma. Dan yang terakhir air apa? Najis. Ya, nah ini air najis. Ya. Nah, ada pertanyaan, Ustadz kalau kita di kolam renang, wudu boleh nggak? Nah, ini wudu di kolam renang. Kan pertama gini ya, kalau kolam renang terbagi dua ya, umum sama pribadi. Ini kita bedain nih ya, kita bedain. Kenapa umum pribadi beda? Karena yang berenang juga beda. Kalau umum banyak yang, nah itu umumnya tahu. Ini rahasia umum dah ya.
Ciri-cirinya anget aja. Kalau udah anget, nah tuh alamat kencing tuh. Ya. Jadi kalau kolam renang yang umum, udah jangan wudhu, situ. Nah, kalau kita kena dipila nih, biasanya kan kadang-kadang suka mati air kan. Nah, boleh nggak dipila itu kita wudhu? Boleh apa nggak? Di kolam renangnya boleh nggak? Hah? Sekarang kita lihat wudhu di air kolam, wudhunya di air apa? Nah, pertanyaannya, apakah air kolam air mutlak? Hah? Dia muqayyad atau mutlak? Mutlak, karena mutlak karena tempat. Nah, pertanyaan lagi yang kedua, dia kan ada favoritnya. Ya, kata ulama, kalau jumlah favoritnya banyak sampai kita nyebutnya bukan air kolam lagi, air favorit. Air kah? Nah, mutlak ke muqayyad nih Dani. Muqayyad, nggak boleh. Tapi kalau kita masih bilang itu air kolam, boleh nggak? Boleh. Jelas sampai sini? Baik, silakan tulis. Ya. Yang mau nanya boleh ya, sambil nanya boleh. Terkait masalah air ya. Apalagi Fitri suka mandi dia, masya Allah nih, mandi hujanan. Baik, wah kamu rekan loh, iya, mau nganten baru. Betul. Iya betul. Iya. Oh gini ya, baik. Air lebih dari 2 kula. Dulu ada yang namanya sumur budoah. Sumur apa? Budoah. Ini sumur budoah di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dikenal sumur tempat orang nyuci kain head. Jadi kalau zaman dulu nggak pakai apa? Softtek, pakainya kain. Nah kain itu kadang kotor dicuci di situ. Tapi yang unik, sahabat Nabi wudhu di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita boleh wudhu di situ? Kata Rasulullah apa? Innal ma' la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air lebih dari 2 kula itu nggak bisa jadi najis, gitu. Artinya kalau air banyak tidak najis. Tapi di taksis dalam hadis yang lain dikatakan tergantung. 2 kula nggak najis kecuali berubah apa tadi? Rasa, warna, kita singkat aja RWB lah gitu ya. Kalau RWB berubah rasa, warna, bau, mau sekolam gede kek, kalau itu isi baunya kencing semua, udah nggak boleh. Jadi air lebih dari 2 kula tergantung RWB, rasa, warna dan bau. Ya, kamu pernah kejadian begitu pas pengen berenang, tahu-tahu bau nih airnya, udah nggak boleh. Walaupun lebih dari 2 kula. Gitu. Nah, mengenai masalah air najis. Nah, tadi mengenai masalah air najis terkait dengan yang ini tadi ya. Jadi dalam bab fikih air terbagi 2. Nah, ada yang najis, ada yang muta. Kalau sebagian mengatakan sama aja ya. Apa bedanya kalau najis zatnya? Air kencing ya, itu najis sudah. Ya. Nah, maka muta najis apa? Air yang kecampuran najis. Ya, air muta najis. Ya, air najis itu zat, air muta najis adalah campurannya. Ya. Nah, berarti kalau tadi kita nyuci baju di mesin cuci, kita campurin pakaian ame air, yang air dulu kita taruh, jadinya air apa tadi? Muta najis gitu. Hati sampai pun nyamuk, ini masalah nyamuk. Kata ulama kalau nyamuk jatuh di sebuah wadah kolam kayak itu, atau enggak ikan, ya, atau apapun bangke yang disebut dengan bangke, masuk ke dalam wadah kita, kalau darahnya nggak ngalir nggak najis. Ya, makanya ada orang miara ikan, terus ikannya itu buah apa? Ikan itu ada kotorannya kan? Ya. Nah pertanyaannya, kotoran ikan najis apa enggak? Tulis, kotoran ikan najis apa enggak? Ya, jawabannya najis. Ya, jadi kalau ada orang miara ikan di kolam biar nggak ada nyamuk, nah itu kotoran ikannya najis, cuman ma'fu. Nah, yang penting dimaaf, tapi statusnya tetap najis. Ya, kayak orang makan ikan lele, ya,
makan ikan lele, dipiaranya di ngempang. Diempaninnya pakai kotoran manusia. Ya gede. Cuman haram. Apa hukumnya? Binatang apapun yang mengkonsumsi benda najis, maka makannya haram. Ya. Binatang apa aja? Mau ikan, mau ayam. Kalau mengkonsumsi benda najis, maka makannya apa? Haram. Tuh. Makanya ada kisah ada orang makan daging lele, makan ikan lele, pas makan kok kayak kenal rasa nih. Makanya kalau kata ulama nggak boleh langsung dimasak, tapi diemin dulu di kolam selama seminggu, dikasih makanan yang bener, baru boleh dimakan, gitu ya. Jadi ceritanya ditaruh di WC, taruh tuh di WC, ditaruh apa anak-anak lele. Nggak lama kok suara spittingnya meledak-meledak gitu. Dok rame. Nah ternyata banyak lele udah segini lelenya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi kotoran ikan hukumnya apa tadi? Najis. Cuman ma'fu. Ya. Nih, contoh air gelas. Kita punya gelas, kemasukan lalat. Nah, di dalam hadis ya. Idza waqa'adz dzubab, apabila kejatuhan bejana kalian, gelas kalian akan lalat, apa yang kita kerjain? Falyaghmizhu, tenggelamin dia. Karena di sayap kanannya ada obat, di sayap kirinya ada racun. Artinya apa? Ada racun, ada penawar. Kopi, pas ngopi tahu-tahu jatuh nih, tenggelamin. Gitu. Ya, tenggelamin itu. Bahkan ada ulama mengatakan gini, kalau ente kesengat lebah, kesengat kalajengking, ambil lalat, gosok-gosok ke badan kita. Gitu. Karena apa? Karena di sayap lalat itu ada apa? Ada penawar racunnya. Gitu, wallahu alam, itu kata ulama begitu ya. Nah, jadi terkait tentang masalah najis seperti itu ya. Kemudian kita masuk bab selanjutnya, babul wudu. Ina fazal bacana. Bismillah. Bab al-wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wudu. Rukun wudu ada 6 yang mesti dihafal. Yang pertama, berniat di dalam hati ketika membasuh wajah. Baik. Rukun wudu ya. Jadi seorang yang nikah ya wajib tahu ini. Ini ilmu fardu ain. Aib, sungguh aib kalau ada orang Betawi, apalagi orang pengajian, dia nikah tapi nggak tahu rukun wudu. Makanya bedanya orang alim dengan bukan alim. Kalau orang alim tahu yang mana fardu, yang mana rukun, yang mana sun. Nah kalau coba kita tanya ada teman-teman kita ya, kalau berapa sih rukun wudu? Jawabannya berapa? Kadang 13. Ada yang 20. Banyak bener ini saya bilang. Ya. Nah makanya tadi kita harus hafal ini ya, buat lagi yang perempuan yang belum kawin nih, apalagi yang udah kawin nih. Berapa rukun wudu? 6. Apa yang pertama? Berniat di dalam. Kapan niatnya? Ketika membasuh wajah. Tulis keterangannya. Nomor 1. Niat hukumnya wajib. Ya. Nomor 1 niat hukumnya wajib. Nomor 2 wajibnya di dalam hati. Yang ketiga, adapun mengucapkannya sunnah. Ya, jadi kalau kita niat nih, bicarain atau ngomongin atau melafalkannya hukumnya sunnah. Kayak sholat misalnya, usolli fardhu zuhri. Nah itu ngomong usolli fardhu zuhrinya itu sunnah. Yang paling penting di mana? Nah, yang sering orang lupa, kalau mereka lagi puasa itu kadang-kadang pas puasa mereka niatnya di lafaz doang, hatinya enggak, hatinya main, ya maka enggak sah puasanya. Makanya kalau ada seorang Bilal ketika di masjid baca niat, nah fokusin diri kita, hati kita untuk niat, karena niat yang dilihat yang di sini nih, bukan yang di sini, bukan yang di sini sunnah aja, gitu ya. Nah, niatnya apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardon. Nah, cuman saya mau ngasih tambahan ini niatnya ya. Ada orang yang kena yang namanya penyakit imma salisul baul atau istihadah. Tahu istihadah ya? Apa istihadah?
Temen istighosah. Satu, penyakit nih, istihadoh. Istihadoh. Apa sih istihadoh nih buat yang belum tahu? Keluar darah. Keluarnya darah di luar masa haid. Kalau yang namanya orang perempuan paling maksimal keluar darah berapa? 15 hari, ya. Perempuan siapa? Ika tolong ambil ada spidol. Nah. Perempuan maksimal haidnya berapa? 15 hari. Nah, ada kasus orang udah 16 hari masih keluar haid, namanya apa? Istihadoh. Ya mungkin sebagian tahu, ya mudah-mudahan semuanya tahu. Nah, ketika dalam kondisi istihadoh, maka ada treatment khususnya. Apa itu? Yang pertama, ya, yang pertama harus toharoh ketika masuk waktu. Ya, bahasnya begitu ya, jangan. Ya. Toharoh ya, pada waktunya gitu aja. Toharoh pada waktunya. Artinya apa? Nggak boleh wudhu sebelum masuk waktu. Jadi kalau pengen sholat johor nunggu azan dulu. Ya, kalau kita kan orang normal boleh nggak? Jam 11 wudhu, terus nungguin sampai johor, sholat boleh langsung. Tapi kalau orang istihadoh nggak boleh. Yang kedua apa? Yang kedua apa setelah toharoh pada waktunya? Bersihkan najis. Bersihkan najis atau darah. Habis bersihin darahnya, kemudian apa? Disumpel ya. Bahasa lebih halus apa sih disumpel? Ditambal, bolong. Ban kan ditambal. Disumbat. Iya, disumbat. Dengan apa? Dengan membalut. Topo. Disumbat dengan pembalut. Tuh ya. Habis disumbat apain? Wudu. Habis wudu, rapi langsung Nah, ini di sini nih. Baik. Jadi yang pertama, wudunya beda niatnya. Ya. Kalau orang biasa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhitalah. Kalau ini ada spidol lagi ya, spidol. Kalau ini niatnya apa? Nawaitul wudu'a ya. Listibahatis sholah. Aku niat wudu untuk membolehkan sholat, agar dibolehin sholat gitu. Nawaitul wudu listibahatis sholat, ini niatnya. Ya. Kalau kita dalam gangguan ya atau dalam penyakit atau kencing terus, beser, ini niatnya. Nawaitul wudu listibahatis sholat. Ini ya, bukan lirafil hadas. Karena hadasnya nggak terangkat. Ya, lagi sholat Allahu Akbar kencing. Nah, itu nggak keangkat. Maka niatnya apa? Agar dibolehin sholat dalam kondisi najis. Itu dorurat. Nah, ad-doruratu bihul mahzurah. Nah. Ada yang mau nanya sampai ini? Sambilan aja ya, nggak apa-apa, langsung nanya ya. Baik, boleh. Ya, kalau orang istihadah, wudunya itu berlaku cuma buat sholat wajibnya atau bisa baca Quran? Baik, iya. Kalau orang istihadah, maka wudunya juga boleh. Nah, hukumnya seperti tayamum. Seperti apa? Bagaimana hukum tayamum? Mau johor, tunggu waktu dulu. Udah masuk waktu, tayamum. Habis tayamum mau sholat sunnah dulu boleh gak? Boleh. Qobliyah 1. Ya. Habis sholat qobliyah, sholat johor, habis itu ba'diyah, boleh. Ya. Jelas ya. Jadi boleh-boleh aja. Sama kayak tayamum hukumnya. Karena niatnya juga sama kan? Nawaitu tayammumah listibahati sholat, sama niatnya. Ya, beda sama niatnya.
Nah, yang perlu diperhatiin nih, habis wudhu nih. Habis wudhu langsung sholat. Ada yang nanya, Ustaz kalau begitu nggak pakai baju dong gitu misalnya. Dipakai lah. Ustaz kalau begitu kita nggak boleh ngopi dulu dong. Nah ini dia. Jadi yang boleh jadi jedah itu hanya hal-hal yang menjadi maslahat sholat. Hal-hal yang menjadi maslahat sholat. Pakai baju maslahat sholat bukan? Namanya nutup aurat. Make up? Enggak boleh make up. Ngopi? Enggak, karena orang sholat nggak perlu ngopi. Tapi pakai siwak? Nah pakai siwak boleh. Mana sih siwak? Nyari siwak dulu. Boleh tuh. Nggak apa-apa. Qobliyah? Boleh. Ke masjid? Boleh, kan ke masjid boleh. Kamu ke masjid boleh, kan maslahat sholat. Iya. Misal sekiranya begitu ya. Saya biasanya di rumah sih sholatnya kalau begitu ya. Pokoknya boleh jedah dengan syarat itu adalah yang terkait dengan sholat. Gitu. Ya, jadi kalau main Mobile Legend gitu ya nggak boleh gitu. Nonton TV dulu sementara nggak boleh. Nanggung gitu sinetron nggak boleh. Langsung sholat. Nah jelas ini treatment bagi orang yang sedang istihado atau orang yang kencingnya suka apa? Suka beser. Ini kalau kencing beser bukan yang kencingnya dikit-dikit bukan ya. Emang ngelos aja ngelos. Kerannya udah rusak tuh. Kerannya udah rusak. Nah iya. Ada pernah ngalamin di sini mungkin enggak? Los keran udah. Enak ya. Los aja. Nah, bagaimana Ustaz kalau begitu? Udah pakai pempes sudah. Ya enggak masalah ya, pakai pempes ya. Kayak Umar yang ngelos ini. Sampai sini ada yang mau nanya lagi? Lanjut ya. Nah. Ya. Baik. Iya, daimul hadas. Bahasa lainnya daimul hadas. Daimul hadas. Orang yang terus-terusan hadas. Sama dia. Jadi daimul hadas tuh istihadoh, salisul bol, salisul mani, salisul madi, apa aja. Ada orang gitu, dikit-dikit keluar mani. Aneh nih, aneh. Apa? Ada orang gitu dikit-dikit keluar air mani, dikit-dikit. Nah itu udah penyakit tuh ya. Karena normalnya orang kan nggak begitu. Baik, lanjut ya. Yang kedua, selain niat adalah membasuh wajah, ya. Membasuh wajah. Nah perlu digarisbawahi, yang namanya wajah itu punya batasan. Ya, ini yang sering orang luput. Pertama, tumbuhnya rambut sampai dagu, kuping sampai kuping, kita aja nggak ya. Nah, ada nanya Ustaz kalau kita punya bulu, nah ada bulu andeng-andeng, tuh andeng-andeng, nah, andeng-andeng tai lalat, ada bulunya kan misalnya gitu ya. Itu wajib dibasahin, dibasuh. Ya. Misalnya ada orang andeng iya benar. Ya kalau normal dibuang ya, normal dibuang. Tapi kalau orang nggak normal dipiara tuh. Itu udah nggak normal tadi. Kalau orang normal kan ada bulu yang nggak pantas dibuang. Ya, kita pakai jenggot banyak bagus, man 3 biji. Ya kagak pantas banget tuh 3 biji, panjang banget segini gitu. Ya, jelas paham ya. Nah, jadi kalau ada rambut di bulu nih, mau jenggot, kan ada orang ada yang bewokan, ada yang sampai sini nih. Ada yang semuka tuh babon tuh ya. Bukan orang tuh ya. Penuh segini nih ya. Itu nih bulu-bulu sini namanya bulu wajah. Nah, bulu wajah itu bagian dari wajah. Makanya kalau orang pakai jenggotnya tipis kayak saya tipis nih, wajib diginiin. Jenggotnya wajib dibasahin gitu. Nah, ada pertanyaan gini, Ustaz kalau orang cambang, perempuan kan punya cambang nih. Nah, ini cambang bagian dari apa? Wajah. Maka kalau bisa diapain? Dibasuh. Rambutnya dibasuh juga. Rambutnya dibasuh karena ini bagian dari apa? Wajah gitu. Jadi kalau orang masuk pala nih kadang kan takut poninya rusak habis habis catok kan. Kadang dia basuh sini. Ini enggak asal ini bukan rambut ini. Ini bagian bulu wajah. Ini ya. Rambut tuh ini, rambut. Ini rambut, tapi kalau ini bukan rambut. Ini cambang. Jelas paham sampai sini? Gitu ya. Yang ketiga, basuh tangan sampai siku. Nah, ini. Tulis makna membasuh, maknanya basahin. Nyiram.
Itu maknanya basuh. Ngalirin air. Itu namanya basuh. Jadi kalau basuh itu nggak mesti digosok. Misal ada keran, kita gini aja tangan kita, rata. Nah itu namanya ngebasuh. Ya. Adapun menggosok ya, menggosok begini, itu sunnah. Ya. Jadi kalau ada kolaman gede panjang kolam orang dulu ya, kamar mandinya kan gede-gede tuh kolamnya. Kita begini aja nih, oh udah sah. Masukin tarik, muka celemin begini, sah. Lain namanya kan maknanya mengalirkan air, ya. Cuman tadi sunnahnya diapain? Dibasuh, dan digosok. Sunnahnya diapain? Digosok atau diusap. Kalau diusap pelan-pelan ya, digosok. Ya digosok, sunnah ya. Nah dari mana? Dari tangan sampai siku. Cuman ada ulama yang membedain. Tulis kalau pakai keran, nih pakai keran. Ada yang bedain ya. Kalau keran, sebagian ulama dari siku ke jari. Gini. Dari sini turun ke bawah. Kalau nyiduk, tahu nyiduk? Nyiduk air dari tangan ke siku. Nah, gitu ya. Ini kata sebagian ulama, ya. Jadi kalau kita dari mana pakai keran, bukan dari sini, tapi dari sini. Karena lebih gampang, kalau atas ini lebih gampang kan? Turun doang. Tapi kalau kita nyiduk dari sini, tuh gitu. Jelas ya? Ada kayak di sini yang masih nyiduk di kolam, ada? Soalnya kalau nyiduk putu nih, nyiduk itu kudu niat. Kudu nih, apa niatnya? Niat iktiraf namanya, al-iktiraf. Iktiraf itu niat nyiduk. Jadi tangan kita dijadikan sebagai alat nyiduk. Jadi nggak mustakmal. Nah kalau nyiduk nggak pakai niat iktiraf, jadinya mustakmal ntar tuh airnya. Ya. Iya kena tangan gitu ya. Lagi bekas nasi padang nih kan, kotor tangan. Jadi beda ya antara pakai keran, amnya di kolam. Ya, kalau pakai keran dari mana? Siku ke bawah. Kalau pakai nyiduk, tangan ke siku. Ya. Dan batasan siku ini adalah nih, apa namanya nih? Siku ya. Nah, cuman disunnahkan mubalaghah, dilebihkan sampai adut nih, lengan. Bahkan dalam riwayat lain sampai pundak. Cuman ini kalau di rumah gitu, kalau di tempat wudhu susah kan. Tuh dari bawah sampai sini, sampai adut, sampai lengan. Bahkan sampai sini. Sunnahnya ya. Menjarang kalau sampai sini jarang. Nah, kemudian apalagi yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ya, bukan rambut. Kepala. Kenapa? Orang botak kasihan. Orang botak ngusap apa? Lah nggak ada apa, nggak ada rambutnya. Makanya Allah bilang apa? Kepala. Saat kalau rambut aja gimana? Sah. Rambut aja sah, karena rambut bagian dari apa? Kepala. Cuman kalau nggak ada rambutnya berarti pala. Bagian pala mana? Ini kan kata ulama gini. Ini ulama beda pendapat karena kata Allah wamsahu biruusikum, usaplah kepala. Bukan basuh, usap. Makanya kalau pala cukup begini aja sah. Dia nggak perlu diairi air. Tangan basah kita giniin sah. Ya, khusus apa? Pala. Kalau tangan wajib air ngalir. Bagaimana caranya? Air kita ciduk, kita alirin. Tuh. Dibasahin, dialirin. Ya. Selama airnya belum jatuh maka masih bisa tuh. Tapi kalau pala cukup ambil air, misalnya kita basahin, begini sudah satu. Namanya usap. Ya, wamsahu, imsah, usap. Ya, kalau tangan apa? Wagsfagsilu, basuh. Beda tuh ya pala. Ya, nah kalau kita mau nyari sunnah gini nih kalau perempuan, kan kita pakai jilbab nih. Ambil depan, usap jilbabnya ke belakang, gitu. Ya, dan caranya begini ya, sunnah. Jadi ambil depan, usap atasnya jilbabnya. Kayak saya pakai mama nih, ambil begini, basah ini mamanya gitu. Kan diusap.
bukan diusap, bukan dibasuh. Beda. Ya. Diusap bukan dibasuh. Kalau diusap basah nggak? Basah cuma dikit doang. Asal syarat basah aja. Kalau dibasuh wajib ngalir. Jelas ya? Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya ini. Ya. Dari ujung kaki sampai mata kaki, bahkan dilebihkan sampai betis. Yang keenam, tertib. Nah, ini ya ilmu fardu ain, ilmu dasar yang mesti kita tahu ya. Jadi kalau seandainya ada orang Islam yang ngaji nggak tahu rukun wudhu, nah ini aib. Nah, tapi tulis ini ada mazhab lain, tulis ya, mazhab lain. Ini biar ilmu kita luas. Mazhab Hanafi cuma 4 rukunnya. Apa Hanafi mazhabnya? Kagak ada niat, kagak ada tertib. Jadi kalau mazhab Hanafi bebas, dia mau kaki dulu boleh, mau tangan dulu boleh, gitu. Mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Nah, Maliki itu lebih dikit. Tambahannya apa? Tambahan Maliki, membasuh pala wajib semua. Membasuh semua kepala seluruhnya. Jadi kudu apa? Kudu full. Ya. Dan yang kedua tambahan dari mazhab Maliki, wajib digosok. Nih, digosok tadi ya. Wajib digosok. Itu Maliki. Ya. Yang paling banyak Hambali. Mazhab Hambali tambahannya apa? Tambahannya baca bismillah wajib. Bismillahirrahmanirrahim wajib. Kalau nggak baca bismillah nggak sah. Yang kedua kumur wajib. Kalau kita kumur sunnah. Yang ketiga istinsyak, masukin ke hidung. Nah itu wajib. Wajib mazhab Hambali. Kalau kita sunnah. Ya. Nah maksudnya gini, kenapa saya jelasin ini? Nanti kan kita umroh, amin. Ke Baitullah Haram, amin. Tawaf kan? Nyenggol perempuan, batal nggak? Batal. Mazhab Syafi'i. Wudhu lagi, wudhunya jauh nggak? Jauh, keluar dulu. Nah, bagaimana biar gampang pindah mazhab? Mazhab apa ya? Maliki aja. Nah, cuman Maliki harus wudhunya dengan mazhab Maliki. Rukunnya berapa rukunnya Maliki? 8 tambah apa? Tambah 2. Ya, jadi kita kalau pindah mazhab, pindah juga cara wudhunya. Jangan pindah doang batalnya, tapi wudhunya Syafi'i enggak. Harus satu rangkaian. Ya, kalau yang membatalkan Maliki, wudhunya juga secara apa? Harus cara Maliki. Apa tadi Maliki lebihnya? Nah, ini nih, biasa pala nih yang orang lupa nih. Kalau Maliki pala full gitu. Jadi kalau pindah mazhab boleh, cuman jangan diacak-acak. Makanya kudu ngikutin satu runtutan. Misalnya contoh, orang wudhunya Maliki, ya. Maka yang membatalkannya Maliki, syaratnya Maliki, rukunnya Maliki. Adapun sholatnya Syafi'i sah. Karena beda ibadah. Yang ini wudhu, yang ini sholat. Nah, yang nggak boleh sholat dirinya Syafi'i, rukunya Hanafi. Rakaat pertama Syafi'i, rakaat kedua Maliki, itu nggak boleh. Itu namanya campur aduk mazhab. Jadi kalau pakai dua mazhab dalam rangkaian ibadah yang beda boleh. Ya, wudhunya Syafi'i, sholatnya Maliki nggak apa-apa. Gitu. Tulis ya. Nanti kalau kita ke sono umroh pergi haji, nah itu udah tahu tuh bahwasanya Maliki itu mazhabnya beda. Tuh. Mungkin sampai sini dulu, kita banyakin di pertanyaannya. Kalau ada yang mau nanya, tafadhol silakan. Masalah apa anda bebas ya. Wabil khususnya terkait masalah yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ilyah, tolong. Baik, pertanyaan.